Jadi diskriminatif itu adalah tindakan seseorang atau golongan tertentu yang menyudutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini khusus kita akan membahas mengenai tes moderasi beragama. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ya, Mimin mau ingatkan dulu tentang 4 indikator moderasi beragama yang dijadikan sebagai kisi-kisi untuk tes nanti. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Jadi bagaimana kita menerima terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga regulasi yang ada di bawahnya. Jadi jika ada soal yang menentang terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, teman-teman tidak boleh setuju teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Ini adalah bagaimana teman-teman menghormati perbedaan dan memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyampaikan sesuatu yang diyakininya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi ramah. Jadi bagaimana teman-teman menerima adat istiadat dan tradisi di sekitar kita selama itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama yang ada. Oke teman-teman, selanjutnya Mimin mau ingatkan dulu tentang nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agama. Yang pertama adalah integritas, kemudian profesionalitas, yang ketiga inovasi, yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir adalah keteladanan. Di video yang ke-87 sempat saya ralat mengenai salah satu indikator profesionalitas dan tanggung jawab teman-teman ya, itu tidak jadi saya ralat karena menurut teman-teman kita yang sudah tes IPMB teman-teman ya, katanya yang sebelumnya itu sudah benar ya, karena PMA atau peraturan Menteri Agama yang kemarin saya sampaikan nomor 20 tahun 2019 kalau tidak salah itu sudah diperbaharui teman-teman ya. So untuk yang nomor ini, nomor 6 kemarin itu jawabannya adalah untuk profesionalitas itu yang C ya, menerima reward dan punishment. Sedangkan yang A itu adalah sikap tanggung jawab teman-teman ya, silahkan nanti teman-teman koreksi. Kemudian yang nomor 8 itu tentunya adalah tanggung jawab ya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu itu adalah tanggung jawab teman-teman ya. Saya mohon maaf sekali lagi, semoga teman-teman juga mendapatkan nilai sempurna nanti saat tes ya. Semoga tidak ada kekeliruan lagi. Kita lanjut. Nah, di sini saya mau menyampaikan beberapa indikator dari nilai-nilai atau sikap integritas teman-teman ya. Yang pertama terkait bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar. Berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Yang ketiga, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menolak korupsi, suap, atau gratifikasi teman-teman ya. Teman-teman ingat saja terkait ini tekad untuk berbuat baik dan benar. Kemudian yang ada positif, arif, bijaksananya ini juga integritas. Kemudian perundang-undangan itu masuk di integritas ya, mematuhi peraturan perundang-undangan. Kemudian menolak yang ini termasuk di integritas. Kemudian selanjutnya terkait profesionalitas ya. Yang pertama adalah melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan. Ini kata kuncinya adalah sesuai kompetensi jabatan. Kalau ada di soal yang menyatakan sesuai kompetensi jabatan, sesuai SOP, sesuai aturan yang berlaku, itu termasuk dari profesionalitas teman-teman. Kemudian yang kedua adalah disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Teman-teman tandai juga kata disiplin ini, karena disiplin ini adalah orang-orang yang bekerja profesional. Kemudian yang ketiga, melakukan pekerjaan secara terukur. Nih kata kuncinya secara terukur.
Kemudian yang selanjutnya melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, teman-teman ya. Tepat waktu saja itu masuk di profesionalitas. Sedangkan jika ada baik dan tepat waktunya itu tanggung jawab, teman-teman ya, bisa dibedakan. Kemudian yang terakhir adalah menerima reward dan punishment sesuai dengan ketentuan. Nih, sesuai dengan ketentuan ini termasuk dari sikap profesionalitas, teman-teman. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan. Jadi inovasi itu terkait dengan bagaimana kita mau terus berkembang menjadi lebih baik, teman-teman ya. Nah, salah satu langkahnya adalah melakukan penyempurnaan dan perbaikan. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka dan menerima ide-ide baru yang konstruktif. Nih, kata kuncinya di menerima ide-ide baru. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi. Ini yang meningkatkan kompetensi. Jadi dia terus berkembang, berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan, teman-teman ya. Yang keempat, berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. Ini dia tidak takut jika nanti terobosannya ini salah atau benar, teman-teman. Dia berani mengambil terobosan. Yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Itu dia, teman-teman, untuk inovasi. Selanjutnya kita ke sikap tanggung jawab. Yang pertama adalah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, teman-teman ya, sesuai dengan perubahan yang terbaru. Kemudian yang kedua, berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Nih ya, mengakui kesalahan itu termasuk orang yang bertanggung jawab ya, bersedia menerima konsekuensi juga bertanggung jawab. Jadi kalau dia salah, dia mau menerima konsekuensi apapun yang akan diberikan. Yang ketiga adalah mengatasi masalah dengan segera. Yang keempat, komitmen dengan tugas yang diberikan. Nih teman-teman ya, tandai kata komitmen, berkomitmen dengan tugas yang diberikan. Kemudian kalau ada masalah langsung diatasi, tidak sembunyi, tidak lari dari masalah gitu, teman-teman. Itu orang yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir terkait sikap keteladanan, teman-teman ya. Yang pertama adalah berakhlak terpuji. Yang kedua adalah memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan dan adil. Jadi ini sikap-sikap yang patut untuk dicontoh, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat. Yang keempat, melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri. Itu adalah sifat teladan ya, dimulai dari diri sendiri. Itu dia, teman-teman ya. Dan yang terakhir saya mau kasih tahu juga terkait sifat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini banyak yang keluar di tes Indeks Profesionalitas dan Moderasi Beragama atau IPMB yang pernah diselenggarakan kemarin ya oleh Kemenak di akhir 2022 kemarin. Ini ada beberapa indikatornya, teman-teman ya. Yang pertama adalah tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah atau janji pegawai dan atau sumpah atau janji jabatan. Jadi kalau dia sudah berjanji, maka dia tidak melakukan tindakan yang melanggar. Itu artinya orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan, teman-teman. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi kalau ada yang mengaitkan sikap tentang ibadah, kemudian agama, itu kemungkinannya akan masuk di yang ini ya, indikator keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga adalah menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat ya, menjadi teladan. Kemudian yang keempat, melakukan tugas kemanusiaan. Yang kelima, menumbuh kembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Ini yang biasanya ada mengaitkan tentang agama-agama, itu termasuk dari keimanan dan ketakwaan, teman-teman. Kemudian yang keenam, membina kerukunan hidup beragama. Yang ketujuh, tidak bertindak diskriminatif. Yang kedelapan, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Ini termasuk dari sifat keimanan ketakwaan. Kemudian yang terakhir adalah bersikap moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengalaman untuk kebersamaan umat. Gitu, teman-teman ya. Itu dia, teman-teman. Silahkan teman-teman screenshot jika diperlukan. Kemudian nanti bisa teman-teman tulis ulang ya, sebagai latihan teman-teman agar teman-teman lebih kuat ingatannya, teman-teman. Oke? Kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Jika banyak warga negara yang tidak moderat dalam beragama, maka itu bukan tanggung jawab Kementerian Agama. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, banyak warga. Jika banyak warga yang tidak moderat, itu bukan tanggung jawab Kementerian Agama. Ini tanpa kita melihat aturan apapun, teman-teman ya. Kita tengok saja kenapa bisa Kemenak itu mengadakan tes moderasi beragama. Karena itu merupakan salah satu tanggung jawabnya, teman-teman ya.
So ini kalimatnya negatif ya teman-teman ya. Jawabannya E, sangat tidak setuju. Ini adalah tanggung jawab mereka dari Kemenak teman-teman ya. Maka dari itu diadakan tes moderasi beragama gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini adalah soal-soal yang dikirimkan oleh teman-teman kita, para subscriber Mimin teman-teman ya. Dan ini beberapa tidak saya modifikasi, itu murni dari yang mereka kirimkan karena katanya itu dapat dari tes IPMB teman-teman. Semoga nanti tidak jauh berbeda untuk tes PPPK nanti. Yang kedua, ajaran agama yang murni tidak membolehkan umat agama lain untuk menjadi pemimpin publik, mulai dari kepala desa hingga presiden di Indonesia. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ini ada kata tidak membolehkan umat agama lain untuk menjadi pemimpin publik. Apakah iya? Jika iya, nanti pasti akan terjadi pertentangan di Indonesia ini, karena Indonesia itu banyak sekali warganya ya dari berbagai agama. Jadi kalau kita menerapkan kata-kata yang ini ya, umat agama lain tidak boleh jadi pemimpin, maka akan terjadi kericuhan gitu teman-teman. So ini kalimat yang negatif. Kalau negatif jawabannya E ya, sangat tidak setuju. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Umat beragama tidak diperkenankan membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain bila tidak memiliki tempat ibadah. Ini adalah kalimat yang negatif teman-teman ya. Jadi kalau orang lain meskipun dia berbeda agama, dia tidak memiliki tempat ibadah teman-teman ya, maka sebaiknya Anda membantunya. Itu dari pengertian moderasi beragama teman-teman ya. Tapi secara kenyataan mau teman-teman bantu atau tidak itu urusan pribadi teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi kalau menjawab soal itu usahakan posisikan diri sebagai orang yang moderat teman-teman. So ini jawabannya yang E ya, sangat tidak setuju. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Jika ada pertentangan pendapat antara pendapat keagamaan dari suatu organisasi keagamaan dengan undang-undang, maka tentu saya akan mengikuti pendapat keagamaan karena bernilai spiritual dan transendental. Silahkan teman-teman coba jawab. Kita lihat teman-teman ya, jika ada pertentangan pendapat keagamaan dan undang-undang, apakah teman-teman memilih pendapat keagamaan? Mungkin secara kenyataan iya teman-teman, tapi kita ingat indikator dari moderasi beragama itu ada 4 ya, termasuk diantaranya adalah komitmen kebangsaan, dan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh ditentang. So ini jawabannya sangat tidak setuju teman-teman ya. Kita melihat bahwa indikator moderasi beragama yang pertama itu adalah terkait bagaimana kita berbangsa dan bernegara dan mematuhi undang-undang dasar teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Saya tidak mengambil tindakan apapun jika melihat seseorang bertindak tidak toleran, tidak moderat, dan melakukan kekerasan. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, seseorang bertindak tidak toleran. Ini adalah sesuatu yang negatif. Kemudian dia tidak moderat, dia melakukan kekerasan. Ini semuanya ini adalah sikap negatif. Kemudian Anda tidak mengambil tindakan apapun, berarti Anda tidak mencoba untuk mencegah hal yang negatif ini, maka Anda mendukung hal yang negatif. So ini seluruhnya kalimatnya negatif teman-teman ya. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Sikap menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dan layak disesatkan, tidak bertentangan dengan sikap moderasi dalam beragama. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat teman-teman, tindakan menyesatkan ya. Ini orang sesat nih, orang sesat gitu. Itu adalah tindakan orang yang tidak moderat teman-teman ya. So ini jawabannya salah teman-teman ya. Sikap menyesatkan amalan, kemudian
dan layak disesatkan, tidak bertentangan dengan sikap moderasi katanya. Padahal itu bertentangan ya, bukan tidak. Itu adalah sikap yang bertentangan. So jawabannya adalah sangat tidak setuju teman-teman untuk nomor 6 ini. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Dalam pandangan keagamaan saya yang mendalam, HAM dan demokrasi bertentangan dengan ajaran agama. Apakah iya? HAM dan demokrasi ini berlaku di Indonesia ya. Dan tentunya itu harus sesuai dengan ajaran agama. Kita pilihnya itu ya, entah itu pendapat teman-teman bagaimana. Tapi dalam tes, teman-teman harus saling mendukung antara ajaran agama teman-teman dengan aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu HAM dan demokrasi. So jawabannya tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Sangat tidak setuju ya. Karena di soal dikatakan bertentangan dengan ajaran agama, jadi jawabannya sangat tidak setuju. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Andi adalah remaja berusia 18 tahun. Ia berpacaran dengan Nanda sejak 3 bulan yang lalu. Mereka menganut agama yang berbeda. Suatu hari Nanda mengajak Andi untuk ikut kegiatan ibadahnya sekaligus memperkenalkannya dengan keluarga besar. Andi menolak untuk mengikuti ibadahnya sebab keyakinan mereka yang berbeda. Hal tersebut membuat Nanda marah dan memelas agar Andi mau ikut. Jika Anda adalah Andi, maka Anda akan tetap pada pendirian Anda. Gimana teman-teman? Sangat setuju? Setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Kita lihat teman-teman ya. Di sini Andi menolak. Andi menolak untuk mengikuti ibadahnya. Teman-teman, ini ikut pada ibadahnya teman-teman ya. Jadi ibadah kita itu berbeda karena agama kita berbeda. Gitu teman-teman. Kalau masalah ibadah ini bertentangan untuk diikuti teman-teman ya. So Andi menolak ini adalah sesuatu yang baik. Dan jika Anda adalah Andi, maka Anda akan tetap untuk menolak mengikuti ibadahnya. Jadi jawabannya adalah sangat setuju teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Anda merasa tenang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama dengan alasan menjalankan agama yang Anda yakini. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat, Anda merasa tenang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama. Alasannya apa? Menjalankan agama yang Anda yakini. Padahal kalau alasannya itu sejak awal Anda tidak menyetujui aturan tersebut. Gini teman-teman ya, jadi kalau aturan itu sudah disepakati bersama, maka harus dijalankan ya. Harus dipatuhi, jangan dilanggar. So ini kalimat yang negatif ya. Anda merasa tenang melanggar aturan, ini adalah kalimat yang negatif. Jawabannya adalah E, sangat tidak setuju. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan inovasi? Yang A langsung kita jawab teman-teman ya. Ini teman-teman mungkin sudah hafal karena sebentar lagi tes ya. Menerima reward dan punishment sesuai dengan ketentuan. Ingat, kuncinya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan. Itu adalah profesional teman-teman ya. Jadi yang A ini adalah profesional, bukan inovasi. Kemudian yang B, melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri. Ini adalah sikap apa? Dimulai dari diri sendiri. Berbuat baik itu adalah sifat yang teladan ya, keteladanan. Oke, kemudian yang C, mengatasi masalah dengan segera. Ini kalau ada masalah langsung diselesaikan ya, mengatasi masalah dengan segera. Komitmen dengan tugas yang diberikan. Ini adalah sikap tanggung jawab teman-teman ya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu tidak membiarkan masalah yang ada begitu saja ya teman-teman, ya langsung diselesaikan. Kemudian yang D, karena sudah tidak ada lagi pasti ada jawabannya. Kita lihat meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri. Ini adalah sikap inovasi ya. Jadi untuk berubah menjadi yang lebih baik, Anda harus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri. So jawaban nomor 10 ini adalah yang D teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara.
Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan sikap teladan? Sekarang teladan yang mana sikap yang menunjukkan Anda ini patut dicontoh ya. Yang A, komitmen dengan tugas yang diberikan. Ingat kata komitmen ini adalah tanggung jawab teman-teman ya, tanggung jawab. Kemudian yang B, menolak korupsi, suap, dan gratifikasi. Ini adalah integritas teman-teman ya, integritas. Yang C, melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi jabatan. Sesuai dengan kompetensi jabatan ini adalah profesional teman-teman ya, profesional. So jawabannya yang terakhir ya, membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat. Ini adalah sikap teladan. Nomor 11 ini jawabannya D. Oke? Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa? A, bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar. Ini adalah sikap integritas teman-teman ya, sikap integritas. Berkemauan untuk berbuat baik dan benar. Kemudian yang B, tidak bertindak diskriminatif. Bagaimana nih teman-teman? Apa sih itu diskriminatif? Jadi diskriminatif itu adalah tindakan seseorang atau golongan tertentu yang menyudutkan atau memojokkan golongan lainnya gitu teman-teman, yaitu tindakan diskriminatif. Jadi jawaban yang B ini termasuk dari sikap keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ya, yang B ini. So, jawabannya yang B. Kita lihat yang C, melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri, ini teladan ya. Berpikir positif, arif, dan bijaksana, ini integritas ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 13. Sikap bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik merupakan salah satu definisi nilai budaya kerja Kementerian Agama pada aspek A, tanggung jawab, B, profesionalitas, C, integritas, atau yang D, inovasi. Silakan coba teman-teman jawab. Oke, jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Di sini lihat teman-teman ya, kata-kata kuncinya saja nih yang disatukan. Bekerja secara disiplin, ada kata disiplin, kemudian ada kata kompeten, dan ada kata tepat waktu dengan hasil terbaik. Ini adalah ciri-ciri sikap profesional teman-teman ya, profesional. Jawabannya yang B gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 14. Sikap memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan dan adil merupakan indikator nilai budaya kerja Kementerian Agama pada aspek tanggung jawab, profesionalitas, integritas, atau keteladanan. Silahkan teman-teman coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Jadi sikap memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan ini dan juga adil, ini termasuk sikap yang patut dicontoh teman-teman ya, yaitu sikap keteladanan. Yang D jawabannya ya untuk nomor 14. Kita lanjut ke soal yang nomor 15. Sikap melaksanakan tugas kemanusiaan merupakan indikator, ini sudah kita bahas tadi ya, yang terkait dengan kemanusiaan, kemudian ada terkait tentang agama, itu termasuk dari sikap keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, indikator dari keimanan dan ketakwaan gitu ya. Oke, itu dia nomor 15 teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 16. Sikap bekerja secara tuntas dan konsekuen merupakan salah satu definisi nilai budaya kerja Kementerian Agama pada aspek A, tanggung jawab, B, profesionalitas, C, integritas, atau yang D, inovasi. Silakan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jadi nomor 16 ini adalah soal nomor terakhir. Seperti biasa, silahkan teman-teman bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan menjawab nomor 16 ini di kolom komentar. Apakah jawaban kalian A, B, C, atau D? Atau mungkin ada jawaban yang lainnya lebih tepat? Silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.